Assalamualaikum teman-teman jalan-jalan seru santai. Sekarang kita lagi berada di Ruko Pasteur Gensi ya teman-teman. Dan hari ini kita kedapatan kabar ya, katanya sih jalanan provinsi di Kota Bandung katanya sih sudah mulai diperbaiki sama Bapak Aing ya. Waduh, terima kasih Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Dan kita mau pastikan dan ya lihat progresnya lah, karena kita kan emang pengguna jalan di Kota Bandung ya, sampai mana pembangunannya dan progresnya, dan seperti apa hasil dari pembangunan jalan oleh Kang Deddy ini ya. Kita coba lihat nanti di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Bandung. Oke teman-teman, kita gas. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di Jalan Kota Bandung atau di Ruko Pasteur Gensi ya. Ini di dekat Jalan Gunung Batu nih teman-teman ya. Masih beberapa ratus meter ke perempatan dari Jalan Pasteur. Nah sampai sini nih kalau Ruko Pasteur Gensi ya. Dan ini kalau pagi macetnya minta ampun teman-teman lah pokoknya ya. Jadi kalau masuk kerja atau mulai kerja sampai dengan pulang kerja biasanya waduh macetnya di situ udah minta ampun. Dan di sebelah sini teman-teman ada pangkalan TNI ya, TNI AU, dan itu juga mungkin ya salah satu penyebab kemacetan, karena di jalan ini nih, di Jalan Dakota ya, itu ada beberapa persimpangan yang bikin macet sekali teman-teman ya. Dan di depan juga ada pertigaan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Jakarta atau ke Cimahi atau ke jalan tol lah intinya ya, biasa belok ke kiri nih ke sini teman-teman ya. Nah itu nanti masuk gerbang tol Pasteur yang udah udah dialihkan agak jauh hampir ke mana tuh itu ya, ke Cimahi sanalah pokoknya, jauh lah pokoknya. Oke teman-teman, kita lewatin dulu perempatan Pasteur nih. Wah, perempatan Pasteur suka kayak gini nih teman-teman ya, selalu macet. Kalau ke sana tuh ke Maranatha, Lemah Nendet ya, ke Setrasari, kita belok kanan menuju ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan katanya sih di sini udah mulai diperbaiki ya di Jalan Pasteur. Apakah memang benar adanya? Nah hari ini kita coba lihat-lihat ya. Mungkin ya namanya pembangunan ada progres ya teman-teman ya. Yang paling pasti sih kita akan hargai, atau kita pasti hargai setiap progres. Yang paling penting kan ada progres, nggak langsung jadi ya. Bukan sangkuriang. Kalau sangkuriang mungkin bisa jadi ya, sehari langsung jadi. Tapi yang paling pasti ada progres lah. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Ada sedikit ini biasanya sih di sini banyak PKL ya. Nah sekarang udah agak mending nih teman-teman. Kemudian juga kalau macetnya ini bisa dilihat nih. Waduh, mantep lah pokoknya. Wih, nah ini ternyata teman-teman ya. Wah, udah diperbaiki ya. Wah, mantap ini. Meskipun yang sebelah sana tuh masih ini ya masih kurang baik gitu, masih belum diperbaiki. Kalau yang ini baru setengah-setengah berarti teman-teman. Oke, jadi kita udah bisa lihat ya, satu udah lumayan nih, tapi kelihatan ya baru setengahnya. Yang ini nih belum nih, yang ini ya belum semuanya teman-teman nih. Dan ini nih yang bikin macet ini sekarang itu warung Bakakak. Waduh, ini hampir tiap hari macetnya teman-teman. Ampun dah pokoknya mah kalau lihat sini. Baru sih sampai sini teman-teman. Oh ini masih berlanjut ya, tuh kelihatan tuh.
Oke, masih setengah-setengah. Mungkin anggarannya belum cair gitu ya teman-teman. Oh iya, kemarin sih dapat sedikit kabar. Nih sebelum ngelanjutin kita ngeliat dulu. Ada apa ini yang baru, Wow, Master Cripple Suite. Oh, ini Sate Marangi Haji Maya Pasteur. Mungkin ada pelebaran atau pembangunan baru ya. Nah, ini kembali lagi dengan aspalan baru nih teman-teman ya. Dan sampai sini saja. Aduh, kumaha ya. Oke lah, progres mungkin teman-teman ya. Ya kita harus berbaik sangka dulu lah. Mungkin progres, jadi ya bertahap ya. Wah, kelihatannya ini ada yang nikahan di sini ya. Oke, kita nanti ini ada apa? Oh, wisuda angkat sumpah ke-20. Wah, sumpah aja diangkat teman-teman ya, bukan ketua RT aja yang diangkat berarti. Sumpah oke diangkat teman-teman ya. Aduh, oke siap lah. Pantesan macet. Nah ini kalau Bandung ya seperti inilah teman-teman ya. Udah harus terbiasa dan dibiasakan. Karena memang ruas jalannya yang tidak terlalu lebar. Kalau ini sih lebar ya, karena ini jalan provinsi. Kalau oke teman-teman, barusan sih kita kayaknya sih ada apa ya, acara mungkin ya, jadi agak sedikit macet. Dan sekarang alhamdulillah nih sudah lancar jaya. Kalau jalan sih di sini kelihatannya belum diperbaiki ya teman-teman. Sampai sini sih masih aspalan lama ya ini. Dan tuh lumayan agak rinjul teman-teman. Udah rusak oge lah gitu ya. Mudah-mudahan sampai full total ya, sampai dengan ujung berung lah gitu, sekalian aja kagok lah gitu teman-teman ya. Nah kita cek mulai nah kita cek nyambung ke Jalan Sukajadi nih teman-teman ya. Kalau lurus itu ke Cihamplas, ke Taman Sari ya, terus belok kanan ke sana itu ke Jalan Pasir Kaliki teman-teman. Nah sekarang kita coba ke Jalan Sukajadi nih, dan kembali macet teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dan sekarang kita berada di Jalan Sukajadi, dan ini Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, atau RSHS. Lumayan ini macetnya nih. Mungkin ada acara wisuda gitu teman-teman ya hari ini ya. Nggak tahu juga sih sampai semacet ini. Biasanya sih memang macet, tapi kayaknya nggak parah-parah seperti sekarang ini nih teman-teman ya. Nah kita menuju ke Pasar Sukajadi, dan ini masih di Jalan Sukajadi nih teman-teman ya. Oh iya, ini kayaknya yang menuju ke Cihamplas teman-teman. Nah kalau belok kanan itu ke Cihamplas teman-teman ya, tapi nggak boleh. Kalau mobil biasa sih katanya bisa ya. Nah sekarang kita berada di Jalan Sukajadi teman-teman nih. Agak lumayan lancar lah ya, ramai lancar. Oke, kita lihat progres pembangunannya. Kalau di sini belum nih teman-teman ya, belum ada. Kemudian PJU juga yang katanya akan di upgrade gitulah, akan diperbaiki, direnovasi. Itu ini belum kelihatan kalau sepanjang Jalan Sukajadi ini, atau memang mungkin di spot di sini belum kali ya. Itu liatin, ini yang parkir berjejer banyak banget, mantap ini mah. Dan kita ke atas sampai ke Jalan Setiabudi nih teman-teman. Kita lihat ya progres pembangunan infrastruktur dari Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Wah mantap, pokoknya kita dukung untuk pembangunan dan manfaat secara menyeluruh. Dan di depan
itu bisa ke ini ya, bisa ke Setrasari nih, belok kiri ke sana nih, itu bisa ke Setrasari. Nah di sini nih teman-teman ya, tuh itu ke parkiran TVJ itu. Dan ini salah satu, oh sekarang jadi ini ya, Bumi Sadayana. Oh, ini uh, nah ini Taman Panglayungan nih teman-teman, membelah dua jalan yang dulu itu masih satu arah ya, satu arah dan sangat macet biasanya di sini teman-teman. Ya seperti ini juga sama tuh kan, macet. Aduh, ini sampai Setiabudi ini teman-teman. Dan kelihatannya kalau jalan belum ada progres nih teman-teman ya, masih dengan aspalan-aspalan lama nih. Kita coba lihat nanti sampai ke atas, mungkin sudah ada beberapa ruas yang sudah diperbaiki seperti di Jalan Pasteur kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke Jalan Setiabudi nih teman-teman ya. Oke, kita ini dulu. Nah, kita lanjut ke Jalan Setiabudi dari sini, dari Jalan Sukajadi nanti nyambung ke Jalan Setiabudi. Dan ini satu jalur ya, satu jalur udah lumayan. Nah, kalau satu jalur lumayan nih. Oke, kita lanjut ya teman-teman, gas. Oke teman-teman, kita sedang berada masih di Jalan Sukajadi ya teman-teman. Nah kelihatan itu kalau mau ke Karangsetra atau Dr. Sutami, Pasteur gitu ya, mau ke Maranatha itu bisa ke sini nih, belok kiri nih teman-teman ya. Nah dari sini bisa belok kiri. Dan kita masih lanjut, kita lihat progres pembangunan dari Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Wah pokoknya semenjak Kang Deddy jadi gubernur emang banyak sekali perubahan ya teman-teman, dan mudah-mudahan konsisten. Yang paling penting itu sebetulnya pembangunan bukan hanya dibangun tapi juga dipelihara teman-teman ya, sustainability ya, itulah kalau bahasa kerennya ya. Jadi ada keberlangsungan. Nah ini bisa ke GT Pasteur, Ledeng Lembang ke depan ya. Ah ini teman-teman, wow baru satu kita lihat ya, JPU atau PJU ya teman-teman, penerangan jalan umum. Wah alhamdulillah ini udah ada nih, berarti progresnya. Dan ini yang kedua, woi mantap, itu ada apa namanya, kayak kujang ya itu. Wah mantap. Kalau malam-malam kayaknya bagus nih. Wih ini yang ketiga, waduh keren. Ada ketiga, wih ini juga ada juga yang keempat teman-teman. Wah keren ya. Alhamdulillah sudah ada sedikit progres lah, berarti di Jalan Sukajadi ini udah ini ya, udah lumayan banyak ini tuh. Wah bener mantap nih. Jadi lebih apa namanya, menonjolkan kebudayaan Sunda. Dan ini teman-teman, ternyata jalan aspalnya sudah diperbaiki. Woi, itu teman-teman, udah ada juga ini apa, alat-alat beratnya ya. Wah ini nih, udah mulai pembangunannya. Wah bener satset. Woi mantap sekali, jalannya mulus, glowing teman-teman. Waduh, barusan setum itu teman-teman ya. Walah, ini bener enak banget ini jalannya. Wah alhamdulillah. Ini Bapak Aing nih Kang Deddy ya, keren banget Kang Deddy. Terima kasih, hatur nuhun. Mudah-mudahan semua ruas jalan yang ada di kota Bandung
itu bisa diperbaiki, dipercantik, dipermulus, dan dirawat dan dijaga teman-teman. Itu yang paling penting ya, dirawat dan dijaga. Sama siapa? Ya kita juga harusnya ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma tugas pemerintah sebenarnya, ada sisi tanggung jawab dari pengguna jalan juga seperti kita ini teman-teman. Supaya apa? Supaya tetap baik gitu teman-teman ya. Dan karena memang jalan di Bandung ini memang sangat-sangat padat, kemudian penggunanya juga cukup banyak ya. Ini benar-benar kita harus merawat, jangan sampai sebulan, setahun udah hancur lagi gitu teman-teman ya. Itu sih yang paling penting. Dan kita sekarang berada di perempatan Jalan Setiabudi. Kalau ke sisi kiri itu bisa ke Geger Kalong teman-teman ya. Kalau lurus kita ke UPI nih teman-teman nih, mau ke Lembang ya. Kita mau lihat sampai mana progres pembangunan jalan atau peremajaan jalan. Peremajaan, diremajakan kembali teman-teman ya. Woi, sampai sini juga masih oke teman-teman ya. Mantap. Ya kita ini dulu lah. Oke. Oh, masih jalan, dan ini kayaknya karena udah ini ya, udah beberapa hari atau minggu mungkin ya, jadi udah nggak terlalu kelihatan. Kalau yang tadi masih hitam mencerang gitu tuh. Hitam bagdod gitu. Nah, tapi kelihatan ya itu bekas pembangunannya teman-teman. Bisa terlihat. Wah, keren ini jadi super mulus nih teman-teman jalannya. Wow, mantap. Makin enak aja nih yang pakai jalan ke Setiabudi ya. Jadi kalau wisatawan lokal maupun interlokal yang mau ke Lembang kayaknya ini lebih dimanjakan lagi dengan jalanan yang mulus. Ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Wah, atur nuhun Kang Deddy. Nah, ini ya teman-teman, hasil dari sebuah kepemimpinan, sebuah keputusan yang baik gitu. Dan dari kita sebagai rakyat sebetulnya kita selalu dukung jika itu tentang kemaslahatan bersama ya teman-teman. Wah, dan ini masih glowing teman-teman. Aduh, keren banget ini teman-teman. Walah. Dan ini adalah UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, seperti ini ya. Wah, mantap nih. Dan ini masih glowing nih teman-teman ya. Masih lanjut kita ke Jalan Setiabudi atas, atau kita sekarang menuju ke Jalan Ledeng. Mungkin kita sampai ya, ini aja ya, sampai mana gitu peremajaan jalan peremajaan jalan terbaru ini ya oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat melalui instruksi langsung dari Kang Deddy Mulyadi. Mantap. Dan dengar-dengar sih memang budget untuk infrastrukturnya di Bandung itu terlalu kecil katanya teman-teman dibanding dengan dana hibahnya. Nah, itu mungkin jadi PR. Meskipun saya kurang ngerti lah itu maksudnya seperti apa ya, karena para pejabat yakin lah lebih paham tentang ini, tapi kita mungkin hanya sedikit mengkritisi aja. Kalau yang namanya dana hibah itu kan biasanya lebih ke ke pendidikan biasanya kan kayak gitu ya. Kalau ini kan infrastruktur kayak jalan, taman, terus kemudian apalagi ya pokoknya infrastruktur itu seharusnya lebih besar daripada dana hibah. Dan isunya sih kemarin Kang Deddy itu menanyakan gitu ya, itu gimana budget untuk infrastrukturnya, ternyata jumlahnya lebih kecil daripada dana hibah teman-teman ya. Mohon koreksi kalau misalnya memang salah ya, itu sih setahu
Eh, saya berita terakhirnya seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan Jawa Barat sendiri itu melalui ini ya apa namanya, Dinas Keuangan Jawa Barat mengalokasikan lebih besar untuk infrastruktur. Artinya apa? Pembangunan akan masif atau akan menyeluruh gitu teman-teman ya. Jadi kita harus support ini. Dan kembali lagi nih ke progres pembangunan jalan. Woi, sampai sini kelihatan tuh teman-teman ya. Ada garisnya itu. Wah, masih ke Lembang ini, masih jalan. Woi, mantap. Mantap sekali. Nah, ini juga nih PJU-nya ya. PJU-nya dengan umbul-umbul khas dari budaya lokal Sunda ya. Wah, ini teman-teman keren. Ini glowing juga nih. Mantap sekali. Wah, banyak ya. Ternyata kalau dihitung tadi udah berapa ya? Udah banyak ini. Mau dihitung ya? Nanti kita di video kita akan hitung berapa banyak PJU atau penerangan jalan umum yang telah dipoles. Yang telah dipoles sama Kang Deddy Mulyadi dengan Dinas Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umumnya ya teman-teman. Wah, ini lumayan cukup jauh woy. Waduh, mantep ini woy. Jauh ya. Lumayan pembangunannya cepat banget ini Kang Deddy woy. Waduh. Ini sekarang benar-benar mulus banget ini mah. Waduh. Jadi enak nih kalau misalnya udah jalannya mulus kayak gini ya. Perjalanan jauh juga kalau misalnya jalanan mulus jadi lebih enak teman-teman. Kadang-kadang sampai ngantuk gitu karena terlalu mulus gitu. Tapi intinya kan memang kalau misalnya mulus ke pengendara juga lebih tenang, lebih enak, nggak terlalu khawatir dengan apa jalanan bolong-bolong, nggak ceduk kan mobil misalnya atau motor. Wah enggak sih, karena memang jalanannya mulus gitu, dan itu menghindari juga kecelakaan ya teman-teman ya. Kalau malam ada apa bolong-bolong gitu, jalanan yang bolong kayak gitu, itu bahaya gitu. Dan sekarang kita bisa lihat, wah ini sampai sini teman-teman masih berlanjut nih. Keren pisan aja Kang Deddy bener ini sih sip banget lah pokoknya ikutin terus teman-teman ya, kita pengen tahu nih progresnya. Berarti dimulai dari Jalan Setiabudi tadi ya, jadi dari Geger Kalong lah mungkin ya. Jadi mulai dari perempatan Geger Kalong mungkin ya, atau apa ya, pokoknya Jalan Setiabudi bawah ya. Nanti kita bisa lihat lah di video dimulainya. Kalau di Jalan Pasteur atau Surya Sumantri ya, Jalan Surya Sumantri itu setengah-setengah teman-teman ya, baru setengahnya gitu. Dan itu wah masih kurang bagus lah kalau dibanding dengan Jalan Setiabudi ini ya, Setiabudi atas ini yang mau ke arah Lembang nih teman-teman. Jadi kalau ke sini, di sini dipastikan banyak sekali hotel-hotel karena memang di sini adalah area wisata ya. Jadi mengakomodir kebutuhan dari wisatawan teman-teman ya. Asal jangan disalahgunakan. Nah itu. Wah ini masih keren, masih hitam gini nih teman-teman ya. Aspalannya tuh kelihatan ya. Waduh, baru tahu ini ternyata. Wow, tuh itu bekas tumpukan aspal yang udah rusaknya ya. Wah ini bener sampai jauh banget teman-teman. Tuh kelihatan tuh, ini drainase airnya ya. Dan itu memang bener penting banget tuh ya drainase air, karena dia harus mengalirkan air itu ke salurannya. Kalau enggak jadi terjadi genangan, kemudian jalan biasanya rusak gitu karena apa air itu lama kelamaan pasti rusak.
Kalau bahasa Jermannya itu ada teman-teman ya, Cikaracak ninggang batu, lila-lila jadi legok. Nah itu bahasa Jermannya teman-teman ya, artinya dicak-cak dina untuk lila-lila jadi lebok. Nah itu teman-teman ya. Oke. Dan ini kelihatan kalau drainase emang nggak dibenerin sih ya, baru jalannya aja mungkin nanti lah, sedikit demi sedikit. Yang paling pasti kan tadi seperti kita udah bahas ya, paling pasti progres teman-teman ya. Jadi artinya mereka bekerja, kita harus support, kita harus bantu juga kalau bisa sih. Nah gitu, jadi sauyunan lah gitu kalau bahasa Sundanya ya, sauyunan. Dan buat teman-teman yang ke Jakarta nih, dan buat teman-teman yang dari Jakarta mau ke Bandung nih ya, kita infokan aja nih, jalanannya udah bagus bro. Jalanannya udah bagus, dan mohon jaga kebersihan ya, jangan sampai nyampah di jalan. Karena Mimin sih beberapa kali lihat yang nyampah di jalan, aduh menyedihkan itu mah asli lah. Buang sampah dari mobil ke jalan gitu teman-teman, mobilnya bagus lagi, aduh sedih banget lah pokoknya. Sok hayang curhat ada gitu teman-teman ya, karena yakin sih kita mah nggak mau mulai gitu ya, nggak mau mulai jalan, nggak mau mulai itu menjaga gitu, supaya apa ya, ada dipakai sama kita juga tuh. Oke, nah sampai sini ternyata teman-teman ya. Nah ini udah dan ini sekarang aspalan lama ini ya, berarti cuman sampai yang titik tadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau lihat ke Jalan Ciamplas teman-teman, yang isunya sekarang atas teras Ciamplas mau dipugar teman-teman. Nah kita lihat ya ke sana sebelum ada pemugaran atau peremajaan gitu ya. Oke teman-teman, saksikan terus ya, jangan sampai di skip. Yang paling pasti mah seru dan ramai teman-teman ya. Oke teman-teman, gas. Tuh teman-teman ya, kelihatan tuh, kelihatan di titik ini di selamat datang di Kabupaten. Oh berarti emang cuman sampai di Gapura ya, atau batas Kota Madia Bandung dengan Kabupaten Bandung teman-teman. Jadi cuma sampai batas Kodia aja nih teman-teman nih, dari Gapura Selamat Datang itu sampai ke Lembang belum nih teman-teman. Nah berarti batasnya sampai sini. Wah cukup panjang juga ya, mungkin lebih dari 3 kilo ya kemungkinan. Nah kelihatan ini ya, rumah makan Megawati. Megawati sekarang bukan rumah makan ya, bener udah pernah jadi presiden. Bukan rumah makan, mungkin bukan Ibu Megawati ya, ini namanya sama Megawati khas Sunda. Wah bener mantap. Nah sampai sini nih teman-teman ya, jadi dari rumah makan Megawati inilah menjadi batas akhir dari pembangunan jalan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke teras Cihamplas nih teman-teman. Gas. Oke teman-teman, jadi tadi setelah kita lihat ujung dari pembangunan ruas jalan terbaru atau peremajaan jalan baru ini ya, sampai dengan perbatasan Kodia Bandung dan Kota Bandung, kita kembali menuju ke Jalan Setiabudi ya. Dan kita lihat nih awal dari peremajaan jalan baru di Kota Bandung itu mulainya dari sini nih teman-teman nih, bisa kelihatan ya. Mulainya itu kalau nggak salah tadi ada alat berat ya, kayak setum tuh yang kayak gitu tuh. Itu yang Sakai yang kuning tuh, kayak apa itu juga karetanya. Nah itu teman-teman ya. Oh mulainya ya, kelihatannya yang pinggir ujung sih belum ya, itu mungkin progres.
Nah, kalau tadi sih dari bawah dari Jalan Sukajadi kelihatannya mulainya dari situ. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih. Jadi kalau misalnya dari arah Lembang itu sampai mana nih teman-teman? Nah, ternyata hampir sama, yaitu baru setengahnya nih, bisa kelihatan ya teman-teman tuh. Tebal juga ini. Mungkin 10 sentian mah ada nih teman-teman ya. Tebal ininya apa? Aspalannya ya. Wah, tuh kelihatan tuh. Nah, baru sampai dengan ikan Pesmol Cianjur tuh teman-teman ya. Nah, mulai dari sini mulai rusak lagi nih aspalan lama ya. Nah, dari pertigaan ini kita tetap lurus teman-teman ya. Kalau misalnya ke kiri ke sana tuh ke Gor Sabuga ya. Kalau ke sini ke Jalan Ciamplas. Oke. Kita pengen tahu sih sebenarnya teras Ciamplas itu rencananya mau dibangun menjadi seperti apa gitu ya. Itu juga sepertinya sosialisasinya juga belum terlalu intens ya ke warga gitu. Dan kita sekarang ini di Jalan Ciamplas nih teman-teman ya. Kalau dulu sih sebenarnya teras Ciamplas ini kalau nggak salah ya dibangun buat lebih apa ya jadi para pejalan kaki atau misalnya yang mau berwisata di Ciamplas itu tidak terganggu oleh PKL. Nah, PKL-nya itu dipindahlah ke atas. Nah, jadi teras Ciamplas ini bentuknya seperti ini tuh, bisa kelihatan nih jadi kayak terowongan gitu. Dan ya gimana ya, secara estetik emang kelihatannya sih kurang gitu, karena kelihatan tuh apa namanya tiang-tiang pancangnya tuh meskipun berwarna-warni tapi tetap ketinggalan rada goreng gitu ya. Oh, ini kalau dibongkar pun ini waduh biayanya ini miliaran ini teman-teman, ini wah yakin lah pokoknya. Dan setelah estetika, kemudian karena kita ya estetika dulu lah ya, kemudian manfaat nih. Kalau manfaatnya juga sepertinya kurang optimal juga nih teman-teman ya. Jadi tadinya kan memang dibuat untuk apa namanya para PKL bisa berjualan di atas, tidak mengganggu pedestrian lah atau pengguna jalan. Dan tadinya sih emang teras Ciamplas ini memang difungsikan untuk memfasilitasi PKL supaya tetap bisa berjualan tanpa juga mengganggu kenyamanan dari pejalan kaki. Tadinya sih seperti itu teman-teman ya. Tapi kenyataannya nih ya tetap gitunya ada lah gitu. Nah, memang agak susah gitu. Itu kelihatan kan PKL-nya tetap aya gitu. Karena mereka memang katanya sih isunya juga kalau di atas mah nggak ada yang beli gitu, karena memang wisatawan ya, khususnya kalau ke Ciamplas malah rata-rata memang wisatawan bukan dari Bandung ya, dari luar biasanya itu pada males ke atas tuh kelihatan kan. PKL-nya masih tetap gitu kan, artinya nggak optimal gitu. Kemudian mungkin seharusnya sih apa memang harusnya ada ini ya apa namanya uji kelayakan, terus kemudian apa ya ya mempertimbangkan juga estetika dan lain-lain lah gitu. Pasti sih dipertimbangkan ya, karena mereka kan orang-orang punya kemampuan dan apa pinter-pinter lah gitu. Cuman pada akhirnya kalau menurut saya mah gitu
ngebuang-buang duit, udah dibikin, dibongkar, ngapain gitu. Itu sih yang jadi bikin rada membingungkan gitu ya. Setelah dibikin ya kurang optimal, dibongkar. Nah, ini kalau di pinggir nih teman-teman nih ada Ciwok. Woi, dah kalau Ciwok ini waduh, mau keren lah, mantep banget kalau Ciwok mah ya. Itu tematik. Kalau di Ciwok itu tematik, bagus-bagus lah pokoknya gitu. Ada kulinerannya juga, ada buat santai-santai juga. Dan ini tetap teman-teman ya, kalau jalan ke sini ya jangan bosan lah. Kalau ke sini emang gimana ya, macet lah yang paling pasti mah gitu. Seperti ini nggak apa namanya, nggak akan jauh dari kemacetan kalau ke Cihamplas itu ya. Kalau kebenaran nggak menemui kemacetan, itu mah harus bersyukur. Karena memang setiap hari juga macet. Ini kayak yang parkir gitu ya, nggak ngerti juga sih, parkir kok di trotoar gitu, apa memang mungkin diizinkan gitu ya kali sama dinas pendapatan daerah. Kayak ini kalau yang legal sih masuknya ke dinas pendapatan daerah nih teman-teman nih, nggak tahu lah. Kalau menurut kita mah ya seharusnya emang kalau trotoar ya dikhususkan buat pejalan kaki lah di mana-mana juga ya. Tapi karena memang di sini mungkin toko-tokonya nggak pada punya tempat parkir ya, jadi ngambil trotoar gitu. Dan ini di sebelah kanan tuh Fave Hotel. Nah, zaman dulu itu ini disebutnya Premier ya. Waduh, zaman dulu ini legend juga, ini udah dari tahun 90 nih teman-teman ya. Ini salah satu tempat main zaman dulu itu namanya Tropicana teman-teman. Wih, masih ada nggak ya? Nggak tahu dah ya lah. Sekarang menjadi Fave Hotel Premier Cihamplas. Nah itu teman-teman ya. Zaman dulu ini mah ini kayak supermarket zaman dulu mah Premier ya. Sempat juga dulu pernah apa ya, mau jadi karyawannya tapi nggak jadi. Dan ini masih banyak sentra pedagang atau toko cenderamata di Cihamplas ya, karena ini memang pusatnya kalau di Cihamplas. Dan kita lanjut nih teman-teman dengan kemacetannya deh. Kalau pakai motor sih rada mending lah sedikit ya, karena nggak terlalu berhenti banget lah, masih bisa jalan. Ini kalau pakai mobil mah aduh itu wassalam lah pokoknya. Dan di pinggir itu banyak mall juga teman-teman ya, banyak mall. Kemudian juga di sini ada sentra cemilan. Kalau di sini di Cihamplas itu banyak yang jual peyem ya, peyem itu tape ya. Dan memang sih enak sih peyemnya, tapenya gitu ya. Tapi kalau karena ini memang kayaknya apa, pusat oleh-oleh, jadi harganya juga rada membagongkan. Ini ya kalau yang wisatawan malah daripada jauh-jauh ya, lagian nggak bakalan tahu pusat peyem atau tape di mana kan, ya udah di sini aja lah gitu kan. Jalan-jalan, aduh si Neng mah bisa lah si Neng mah. Nah ini juga ada Ampera nih teman-teman ya, banyak banget tempat makan di sini ya. Nah akhirnya ujung dari teras Cihamplas itu adanya di sini nih teman-teman. Yang mau ke Wastu Kencana ya, itu mungkin sekitar berapa ya, 300 meteran adalah kali teman-teman ya. 300 meter dari start atau awal tadi ya sampai ke ujung ke sini ada 300 meter. Nah gitu aja teman-teman ya. Setelah kita tadi melihat progres pembangunan jalan, peremajaan jalan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan situasi terkini dari teras Cihamplas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga alam dan jaga kesehatan.
Wassalamualaikum.